Lukas 2 ini. Mari kita baca dari ayat 1 dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya. Tidak dibilang istrinya ya, tapi mereka pergi berdua, yang sedang mengandung. Ini aneh, tunangan sedang mengandung ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi pertama kita tahu bahwa Tuhan sangat menjaga satu kekudusan. Lihat, mereka benar-benar mengikuti peraturan, disuruh mendaftar, padahal itu kandungannya adalah Roh Kudus, bukan anaknya dari Yusuf. Tetapi Tuhan menjaga nama baik dan menjaga seluruh keberadaan orang-orang yang akan dipakai Tuhan adalah orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tidak melawan pemerintah atau pemimpin-pemimpin mereka. Nah, kita melihat di sini bahwa Yusuf membawa Maria tunangannya yang sedang mengandung. Yang kedua, kita melihat bahwa mereka tidak berhubungan suami istri, karena bayi kandungan Maria adalah kudus. Maka itu ditulis tunangan, bukan ditulis istri, saudara. Karena di sini kita melihat bahwa Yesus benar-benar berasal dari surga, tidak ada hubungan darahnya dengan Yusuf. Karena saat ini di Alkitab ditulis tunangan, saudara ya. Tetapi Tuhan harus lahir di tengah-tengah kota atau bangsa, dan dia harus taat pada peraturan. Maka Yusuf pun, dia harus memilih Yusuf yang bertanggung jawab. Maka Yusuf pun tahu suara Tuhan itu bagi dia, maka dia mencatat bahwa dia membawa istrinya, padahal di sini ditulis tunangannya. Nah, saudara, kalau di sana dibilang kalau saat ini di masa Yesus Maria mau melahirkan dan dibilang itu tunangan, pasti dirajam dengan batu. Tetapi kita melihat di sini bahwa seorang laki-laki yang tunduk taat pada Tuhan dan mengambil resiko itu, bahwa dia pun adalah bagian dari rencana Tuhan untuk keselamatan bangsa-bangsa itu. Sehingga kelahiran Yesus, ada bapa yang di dunia ini yang namanya Yusuf, saudara, dan ada ibu yang bernama Maria. Saudara, peraturan atau semua tata undang-undang peraturan pun harus taati oleh Yusuf. Maka dia pun membawa Maria. Kalau dia tahu bahwa itu dari Roh Kudus, dan itu Roh Kudus bukan anaknya, ngapain dia harus jauh-jauh membawa untuk daftarkan bahwa bayi ini dilahirkan di Betlehem. Saudara, ini semua karena Roh Allah yang menuntun, karena Tuhan yang memilih dia. Dan Anda dan saya yang
sekarang hidup, Tuhan juga pilih kita untuk kita taat dan bertanggung jawab dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, saudara. Maka begitu indahnya waktu kemarin ya, kami baru nyampe kira-kira jam 1 ya. Ya, jam 1 nyampe di Jakarta. Pagi-pagi saya sudah pergi khotbah juga, saudara ya. Nah, saya merasakan bahwa Tuhan, kalau hidup tidak bertanggung jawab, maka Tuhan tidak akan pilih kita. Kita harus setia bertanggung jawab. Sehingga saya melihat di dalam kita, ya, beribadah Natal di sana. Walaupun mungkin orang lain tidak, ya, peduli tentang kesatuan, ya, tubuh Kristus gereja Tuhan di sana. Tetapi Tuhan bisa membuat, ya, mereka yang dibilang koramil apa semua, ya, itu ketua MUI di sana dan polisi, polsek ya di sana, semua jadi orang-orang yang dihormati di sana jadinya ya. Kalau supaya kalau ribut atau ya heboh, mereka adalah bagian yang menenangkan, dan mereka pun bisa saja menjadi bagian menghebohkan. Tergantung bagaimana ya kan hati mereka. Tetapi Tuhan bisa menjamah mereka yang harus mereka yang memberi peraturan itu. Nah, saudara, dan mereka menerima kami beribadah di Bukit Doa dengan orang yang 100 lebih. Dan mereka tidak melarang kami karena kami mengikuti peraturan. Dan mereka pun melihat bahwa oh bagus jarak ya duduk kursi kami baik, yang ikut ya dibilang apa, prokes ya, mengikut prokes sehingga kami diperbolehkan, dan mereka pun ya berbicara di saat itu, mengucapkan kata-kata sambutan, kata-kata ya dorongan pada kami dengan kata-kata sambutan, sekalipun mereka dengan agama yang berbeda dengan kami. Tetapi Roh Kudus Tuhan Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak melihat itu, tetapi dia bisa menggerakkan orang-orang itu untuk datang beribadah Natal, merayakan Natal, dan berbicara di atas mimbar yang kudus itu. Soalnya mimbar itu kudus, saudara. Kalau saya duduk di situ, berdoa di situ, saya mengalami lawatan Allah lebih dari saya rasakan waktu saya di rumah. Saya mengalami lawatan Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Dan saudara, saya tahu tempat itu dipilih Tuhan. Dan sebab itu saya percaya, saudara, bahwa Tuhan memilih Yusuf yang taat pada peraturan dan tunduk kepada atasannya, yaitu pemimpin pemerintahan itu. Mereka datang, saudara, dan mencatatnya. Dan Alkitab tulis tunangan, bukan istrinya, tunangan. Dan ini menyatakan bahwa benar-benar bahwa Yesus anak Allah, Yesus dari surga, tidak ada campuran dengan darah atau gennya Yusuf. Nah, inilah satu yang dikatakan bahwa Yusuf ikut mengambil bagian yang dipilih oleh Tuhan untuk menaungi rencana jahat, rencana Bapa di surga, dan menghancurkan rencana jahat dari iblis. Karena itu, saudara, dibuat cacat jiwa itu supaya nanti ketahuan yang mana yang baru lahir, karena baru pertama kali itu dilakukan. Dan kita tahu baru pertama kali ini dilakukan di seluruh dunia. Jangan berkumpul, tidak boleh berkumpul. Dan hari kemarin kami bisa berkumpul 150 orang, belum yang lain yang ada di lantai 2 ya, 29 atau 30. Iya, 30 orang. Berarti kami memang dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, ditolong Tuhan, dan ada dalam rencana Tuhan.
Sekali lagi, jangan pernah khawatir selama kami ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jangan memikirkan yang tidak, yang negatif dan hal-hal yang buruk. Saudara, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau tidak karena adanya pandemi ini, adanya COVID ini, mungkin tidak dipilihlah Bukit Doa itu untuk mereka berkumpul. Karena kan bisa di hotel, biasa mereka pakai hotel kan, yang di dekat sana supaya orang-orang bisa datang. Tetapi Tuhan memilih tempat itu. Nah, bertahun-tahun, walaupun mereka kenal kami, pemimpin-pemimpin yang dulu itu juga kenal, kamilah yang datang ke sana. Setiap tahun mereka memakai tempat-tempat yang besar di jalan raya. Dan kali ini di tempat yang sepi, di tempat tersembunyi ini, kalau bisa diadakan pertemuan kesatuan gereja dan para pemimpin-pemimpin bangsa di sana itu, di kota itu bisa hadir dan berdiri di tempat yang kudus itu dan mengucapkan hal-hal yang baik dan mengucapkan hal-hal yang bagus dan mengucapkan hal-hal kesatuan, maka saya percaya inilah waktu Tuhan, sehingga orang bisa melihat, oh bisa ternyata Bukit Doa bisa dipakai untuk pertemuan itu. Dan mereka pun berbicara bahwa kami punya prokesnya kami baik dan oke, saudara. Dan sekali lagi mereka juga bilang bahwa tempat ini cantik, tempat ini indah. Kami tidak tahu bahwa kami ini pemimpin-pemimpin di Cipanas. Kami ini orang Cipanas. Kami cuma lihat dari jauh ada satu gedung. Tapi waktu mereka masuk di situ, yang bicara itu Koramil ya. Iya, Koramil itu bilang, waktu masuk dia kaget, ternyata indah ruangan itu, indah gedung itu. Saudara, itu milik Tuhan. Dan itu adalah Bukit Doa, tempat kami memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara, mereka dibawa ke sana, dibawa ke tempat itu dan mengakui tempat itu indah dan baik adanya dan sangat luar biasa. Tersembunyi, tetapi mereka bisa datang ke sana karena diatur oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yusuf diatur oleh Roh Kudus. Yusuf menerima suara dari Tuhan. Yusuf menerima mimpi dan Yusuf membawa Maria. Dan Yusuf juga dipimpin oleh Roh Kudus dan Maria juga dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mereka pun harus datang ke Bethlehem. Dan di Bethlehem itu tidak ada tempat bagi mereka, tetapi mereka datang di tempat di mana yang dulu menolong Daud. Ya, waktu Daud lari dan orang, Kimhan namanya, kayak orang Tionghoa ya, Kimhan. Ya, itu di Alkitab tulis ya. Nah, jadi Kimhan ini yang menolong Yusuf, Raja Daud di masa kesusahan. Dan kemudian ternyata di Bethlehem itu yang menuntun adalah bintang, yaitu Roh Kudus, malaikat Tuhan. Dan mereka bintang itu berhenti di satu penginapan itu. Ternyata itu penginapan dari seorang yang menolong Daud, dan Daud sangat mengasihi orang itu. Dan waktu dia mau pergi, Daud mau kembali ke istananya, Daud mau bawa dia kembali, dia bilang tidak usah, tapi ini ada anakku. Nah, saudara, anaknya. Nah, saudara, dia berikan anaknya. Dan ternyata di Bethlehem itu ada penginapan yang dimana Tuhan lahir di sana. Bahkan tidak ada tempat di penginapan itu, hanya di kandang binatang karena penuh. Maka saudara, Tuhan Yesus
hal yang luar biasa. Ternyata Yesus dikatakan, kalau tadi Anda lihat, Yesus adalah keturunan Daud. Itu ayat 4 ya. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, kalau Anda perhatikan ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, saudara. Nah, di sini dikatakan supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ingat, pada waktu malam adalah di masa gelap. Sekarang adalah masa gelap. Maka gembala itu bukan hanya gembala sidang, atau pendeta, tetapi setiap kita harus mengembalikan diri kita. Suami, istri, anak-anak, suami mengembalakan istrinya, istri mengembalakan anak-anak, mereka mengembalakan keluarganya, bahkan pembantu atau pegawai atau mereka bekerja di situ, maka itu adalah tanggung jawab. Maka di malam yang ini, malam kayak percaya ini adalah hal tentang keadaan yang sedang terjadi. Ada kegelapan. Maka di sini dikatakan mereka menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Maka setiap kita harus melindungi dan menjaga setiap keluarga, setiap orang yang di sekeliling kita, lingkungan kita dan kota kita. Apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk selalu sehati. Tetapi di malam itu mereka harus selalu berdoa, menjaga. Kita tidak bisa menjaga dengan kekuatan kita, tetapi di dalam kita berdoa, kita bisa menjaga, melindungi mereka melalui doa, karena Tuhan menjawab doa. Nah, setiap kita harus mengambil bagian untuk berdoa buat dirimu, buat keluargamu, gerejamu, berdoa buat orang-orang yang ada di dekatmu dan anak-anak keluargamu dan mungkin teman baikmu dan kota dan bangsamu. Nah, maka setiap kali ibadah kami harus menaikkan syafaat itu. Apalagi di masa yang gelap ini, masa sudah mau dikatakan sudah mau kedatangan Tuhan. Ya, sangat gelap ini, saudara ya. Nah, saya baca lagi. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka saat mereka menjaga kawanan domba. Di malam, di pandemi ini, kita terus berdoa buat jemaat, buat gereja Tuhan, buat orang-orang yang kita kasih. Maka kita terus sebut nama mereka, kita sebut orang-orang yang sakit, kita sebut juga gereja Tuhan, dan juga sampai kepada pemerintah dan keadaan yang sedang terjadi. Maka Anda lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang suka melindungi, menjaga, karena di sini dikatakan menjaga kawanan ternak mereka. Nah, saudara, kita para pendoa yang berjaga-jaga senantiasa, orang-orang inilah akan menerima suara dari Tuhan, dan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk datang kepada para pendoa-pendoa, untuk tahu rencana Tuhan dan untuk menggenapi apa yang Tuhan taruh di hati Tuhan pada kita yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kita cuma baca di Alkitab, tanda-tanda zaman. Tetapi Tuhan akan mengutus orang-orang atau para malaikat Tuhan,
Banyak malaikat Tuhan yang merupai manusia yang berjalan di dunia ini yang orang tidak sadari bahwa mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Maka saya kembalikan pada ayat 9. Tiba-tiba artinya tanpa direncana. Tetaplah tekun, tetaplah setia, lakukan seperti biasa Anda lakukan. Melindungi, menjaga, bersyafaat. Maka apa yang kami lakukan adalah, orang mungkin rasa bosan karena itu lagi. Tetapi itulah cara yang Tuhan ajarkan untuk bersyafaat, melindungi di masa kegelapan ini. Melindungi, menjaga ternak-ternak, menjaga keluargamu, menjaga kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Hanya bisa dengan doa. Saya percaya juga kawanan ternaknya tidak bisa dia peluk satu-satu. Iya, saudara. Tetapi ini berbicara tentang doa kita melindungi mereka. Maka di sini ayat 9. Tanpa Anda sadari kegiatan, ketekunan Anda, kesetiaan Anda, itu dicatat Tuhan. Sehingga tanpa sadar malaikat Tuhan diutus khusus pergi kepada orang yang selalu bersyafaat, melindungi, menjaga kawanan ternak, menjaga dengan tanggung jawab. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia dan tekun. Dan tidak hanya sekedar saja, tetapi merasakan suatu beban yang harus dia lakukan, apalagi di masa pandemi ini, masa kesesakan ini, masa serigala ingin mengganggu kawanan domba, ingin menerkam kawanan domba. Baik menerkamnya dengan cara ketakutan, kecemasan, malas, tidak ada kreatif lagi, tidak lagi suka untuk berkumpul, mencari Tuhan, hanya santai saja, dan banyak alasan, saudara ya, untuk kita tidak mau berkumpul. Saya tahu persis, saudara, bahwa memang ada serangan-serangan untuk itu. Tetapi kalau kita terus setia, kita tekun, Anda akan mengalami, dikatakan kuasa Tuhan yang mendadak turun padamu. Wah, ini yang harus Anda perhatikan. Ada berkat Tuhan atau suara kenabian atau suara Tuhan yang biasanya gembala-gembala ini tidak tahu. Dan cuma membaca dari buku-buku, kitab-kitab. Tapi tiba-tiba hadir di mereka. Dan ini disebut tiba-tiba atau dadakan. Jadi kalau direncanakan, orang bilang, ya dia nggak rencana sih, dia nggak teratur, nggak rencana, nggak diorganisir apa. Saudara, cara Tuhan juga suka tiba-tiba. Tetapi Tuhan sudah berbicara 700 tahun yang lalu sebelum Tuhan lahir, saudara. Betapa luar biasa. Sudah dinubuatkan sebelum Tuhan lahir di kandang Bethlehem itu. Nah, saudara, jadi apa yang kita lakukan ini tidak seberapa artinya, saudara. Tidak terlalu berat, tetapi kesetiaan dan ketekunan ini diperhitungkan Tuhan. Maka di sini dikatakan tiba-tiba atau dadakan, tanpa diatur, tanpa direncanakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Mestinya Tuhan bilang dulu, gembala-gembala nanti tanggal segini baru jadi saya datang. Nanti tanggal segini malaikatku, kau siap-siap ya. Ternyata tidak tuh. Tuhan cuma mencari orang-orang yang setia, tekun, sehingga dia akan mengalami, dibukakan penglihatan, dibukakan pendengaran, dan dia mengalami suatu cahaya kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Wow, saya sangat bergairah waktu saya tahu, ini Tuhan sebenarnya sedang membukakan hal yang luar biasa tentang gembala-gembala di waktu malam ini. Sekarang ini, di masa ini, kita gereja Tuhan mendoakan satu-satu mereka yang sakit, satu-satu mereka yang lemah, dan kemudian masalah-masalah kota dan bangsa. Itulah yang dilakukan gembala-gembala, saudara ya. Maka Anda lihat di sini apa yang didapatkan
Jadi setiap kita yang selalu mau berdoa, selalu mau tekun, selalu mau setia, dan tidak peduli keadaan dingin, atau keadaan panas, atau keadaan enak atau tidak enak, kita tetap lakukan, kita tetap setia, maka kita akan dibukakan Tuhan penglihatan. Bahkan Anda akan tahu ada malaikat Tuhan di sekeliling Anda. Saya sering merasakan itu, sehingga saya kaget. Wah, saya tidak bisa tahan ini, saya bisa jatuh, ini tersungkur, karena hati saya hancur menyanyikan sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Yesus. Nah saudara, saya tahu setiap roh yang baik itu adalah dari Tuhan. Dan setiap kali kami pengen sekali beribadah, pengen sekali ada di hadirat Tuhan itu, saya tahu kehadiran Tuhan ada di situ. Bahkan ada malaikat-malaikatnya yang diutus menguatkan kami, membisikkan ayat-ayat firman. Nah saudara, biasa saya sama Sami selalu, pagi mereka sudah dengar firman, tidak perlu lagi malam untuk membawakan firman lagi, mereka dengar saja di ibadah yang pagi. Tapi hari ini saya bawakan firman ini supaya Roh Kudus membukakan, karena saya merasakan Tuhan ada di sini saat ini, saudara ya. Maka Anda lihat di sini, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Apa yang terjadi saudara kalau Anda tekun dan setia menjaga dan berdoa siapa terus, dan ada dalam kumpulan yang benar-benar bertanggung jawab, malaikat Tuhan datang dan membukakan pikiran kita yang tertutup, yang hanya berpikir dunia, yang hanya berpikir kesenangan mata, keangkuhan hidup, dan semua hal kenyamanan dunia ini. Kita tidak lagi memikirkan itu. Tiba-tiba datang suatu kesukaan dari surga, yaitu sesuatu yang dibukakan, pikiran yang dibukakan, suatu hikmat wahyu Tuhan, dan kita mengerti, oh Tuhan, inilah yang kau maksud. Nah saudara, itulah yang dibilang terang Tuhan bersinar. Orang yang kalut, orang yang tertekan, orang yang stres, orang yang rasa tidak punya pengharapan, saat itu mereka akan bangkit dan tidak lagi menjadi tertekan. Maka apa yang dilakukan malaikat itu? Dia membawa terang, yaitu suara kebenaran, yaitu firman Tuhan. Maka di sini bersinar melingkupi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saat Anda menerima firman teguran, atau firman nasihat, atau firman yang berbicara, yang nyata dan menegur dan mengingatkan Anda, maka di sana ada roh Allah, maka takut akan Tuhan. Menyegani, menghormati hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan melingkupi saudara, sehingga terjadi saudara orang ketakutan. Ada orang yang ketakutan bukan takut mati saudara, bukan takut lapar, bukan takut orang jahat, tidak, tapi bukan takut miskin, tidak, tapi takut akan Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Wah Tuhan, Engkau hadir, ternyata Tuhan Engkau dahsyat. Dan itulah yang membuat mereka kembali pada kasih mula-mula, yang tadinya sudah biasa dan sudah akhirnya menjadi kejenuhan, sehingga tidak merupakan sesuatu yang ngebet banget di hati. Gue mau hadir, gue mau ada, gue mau, saya tidak mau terlambat, saya tidak mau kehabisan minyak urapan itu, saya tidak mau lepas dari hadirat Tuhan. Nah saudara, inilah yang Tuhan lakukan untuk supaya masa gelap ini tidak menjadi kegelapan yang menyeramkan, tetapi orang-orang tertentu Tuhan akan membukakan pikiran mereka, maka mereka menjadi bergairah
dan senang banget kalau ada di hadirat Tuhan. Wow, ya itulah takut akan Tuhan, bukan takut setan, saudara. Bukan takut bangkrut, bukan takut miskin, bukan takut lapar, bukan takut diejek, tidak, saudara. Mari sekali lagi Anda akan lihat, kalau Tuhan hadir, Anda akan mengalami roh takut akan Tuhan. Dampaknya takut akan Tuhan, saudara. Wow, ini sangat-sangat indah. Kalau saya tidak takut Tuhan, saya gak bangun pagi lagi, saudara, untuk pergi khotbah. Karena pikir ya kalau manusia bisa bohong, bisa bilang, oh saya gak bisa, saya janji bisa saya batalin, saudara, karena tidak ada takut Tuhan. Nah, saudara, saya kadang berpikir gitu, ya aku lakukan ini walaupun ngantuk, aku belum tidur, aku harus bangun dan lakukan ini karena takut akan Tuhan, saudara. Nah, di saat kita mengalami takut akan Tuhan, Anda tidak mengerti bahwa malaikat Tuhan ada bersama kita. Saudara, kadang-kadang kami harus menggantikan menara itu, ya tiba-tiba pagi, ya terus kami siangnya harus melanjutkan, sedang saya suka sampai tengah malam udah mau subuh baru. Dan saya tahu bahwa ada roh Allah, ada Tuhan yang akan menopang. Maka saya bilang pada Sami, ambil, kita tetap harus bertanggung jawab. Karena kita harus orang-orang yang dinilai oleh Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin kami melihat kemuliaan Tuhan itu ada pada kami. Orang-orang yang bertanggung jawab dengan ucapan, bertanggung jawab dengan janji. Orang-orang yang tidak sembarangan, orang-orang yang punya integritas dan memiliki motivasi yang benar, saudara. Maka Anda akan lihat apa yang terjadi. Dipulihkan roh takut akan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan akan turun atas kita. Kita akan mengalami suatu cahaya di tengah orang-orang yang gelap semua, di tengah keadaan dunia yang sangat menakutkan. Tiba-tiba kita tidak takut lagi karena terang itu membuat kita tidak takut. Iya, walaupun orang cerita di sana ada COVID, di sana ada kemiskinan, di sana ada kebangkrutan, di sana ada orang jahat, di sana bisa ada kematian, kita tidak takut. Karena apa, saudara? Terang itu menghilangkan ketakutan. Jadi mungkin orang pikir, tapi mana malaikatnya? Anda mungkin tidak lihat dengan mata kehadiran malaikat itu. Tapi Tuhan melihat Anda. Dan saat Anda hidup di dalam cahaya terang Tuhan, roh takut akan Tuhan untuk hidup dengan integritas, jujur dan benar dan bertanggung jawab, itu akan turun padamu. Dan itulah yang merubah gembala yang rasanya hanya setia mendoakan domba-domba, yang setia menjaga kawanan domba, melindungi mereka dari serangan-serangan serigala. Dan Tuhan menilainya indah. Maka dia tidak datang cari konglomerat. Dia tidak datang cari orang-orang kaya itu. Karena banyak juga orang kaya yang takut Tuhan. Iya, saudara. Tetapi kenapa, saudara, kalau saya dibukakan Tuhan, saya tahu ini adalah terang itu. Saya pikir, Tuhan, aduh indah sekali ya waktu Tuhan menjelaskan saya. Dan saya merasa, aduh indah banget ternyata ayat ini. Nah, kemudian Anda lihat sini ya. Lalu ayat 10, kata malaikat itu kepada mereka. Kemudian pendengaran mereka dibukakan. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Masa ini banyak orang ketakutan. Masa ini, bahkan di masa yang Anda baca di Timotius itu, di masa itu, orang-orang Kristen ketakutan. Sebab itu, saudara, Paulus datang kepada Timotius dan keluarga Louis dan Eunike, keluarga Eunike dan Louis neneknya, dan Timotius itu. Siapakah mereka? Orang-orang yang tekun berdoa, orang-orang yang tekun mencari Tuhan, orang-orang yang mengalami sinar kemuliaan Tuhan, yang mengalami dibukakan, dan mereka setia berdoa siap sampai menangis, sehingga
Paulus bilang, aku teringat akan air mata dari keluarga ini yang suka berdoa tekun, dan aku pengen datang ke sana karena aku rindu untuk berdoa, bersekutu dengan mereka, dan tidak mau jauh dari mereka. Paulus katakan seperti itu di di Timotius, bukan di Korintus, ke Timotius, di kitab Timotius, bahwa dia merindukan bersekutu, kumpul, bukan online, bukan Zoom, bukan Facebook, tapi berkumpul karena di sana ada hadirat Allah. Maka Tuhan mengutus, Paulus seperti mengutus malaikat itu untuk menguatkan mereka supaya tidak takut. Maka sebab itu, saudara, kalau Anda melihat di dalam Timotius, mari kita lihat di Timotius, kitab Timotius, apa yang dikatakan Paulus, sehingga dia ya 2 Timotius 1 ayat 7 ya. 2 Timotius, Anda perhatikan di sini, Tuhan bisa mengutus malaikat, yaitu hamba-hambanya, ya. Dan Tuhan juga bisa mengutus malaikat yang Anda tidak lihat dengan mata, tetapi membukakan, menerangi pikiran hamba-hamba Tuhan, dan membuat mereka menjadi berkat. Nah, Anda lihat di sini ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah, 2 Timotius 1, yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Lihat, inilah gembala-gembala setia, orang-orang yang setia, anak-anak Tuhan yang setia, dan selalu bersyafaat, selalu berdoa, baik siang maupun malam. Tadi kita sudah baca Lukas 2, gembala-gembala menjaga kawanan dombanya. Dengan apa? Tentu mereka harus berdoa, Tuhan utus melindungi domba-domba itu. Nah, saudara, Anda lihat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, Paulus pun yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diterangi dengan pewahyuan Tuhan, dan yang menulis kitab-kitab ini, dia punya kerinduan untuk berkumpul dengan pendoa-pendoa, orang-orang yang bersyafaat dengan hati nurani yang murni dan bersungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata. Dan dia katakan di sini, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaan. Kenapa, saudara? Karena orang yang bersungguh-sungguh menjaga kawanan dombanya, menjaga, bersyafaat, itu adalah orang-orang yang selalu berdoa sampai air matanya dicurahkan, saudara ya. Air mata dicurahkan. Dan inilah yang Tuhan akan pergi kepada tempat-tempat itu. Dan disinilah, saudara, orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu berasa takut akan Tuhan itu, sehingga mereka menangis, mereka berdoa dengan menangis. Kadang-kadang tidak punya masalah, tapi mereka menangis karena hadirat Tuhan, karena terang kemuliaan Tuhan itu turun. Maka roh takut akan Tuhan, karena semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang kudus, saudara, sudah berdosa. Hanya Yesus yang kudus yang mengampuni kita. Sebab itu kita perlu untuk dicharge selalu oleh Tuhan. Maka selalu harus berkumpul dan mengalami suatu yang dipulihkan dengan orang-orang yang masih punya kasih mula-mula. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia perlu untuk berjumpa dengan keluarga dari Timotius, nenek Louis dan mamanya Eunike, yang kemudian, saudara, ia selalu berdoa dengan air mata, karena di sana ada masalah-masalah ketakutan. Seperti masalah pandemi ini, ancaman, ketakutan, dan ancaman,
Kalau kita sekarang pandemi masa gelap ini, tapi mari kita jangan pisahkan diri. Paulus harus datang ke sana untuk ngecas saudara. Maka kita perlu untuk terus mencharge iman kita. Maka Anda lihat di sini yang dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Harus mempunyai teman yang punya ketulusan, bukan yang neko-neko, bukan yang pura-pura dan munafik, tapi hati yang tulus. Di sini dikatakan tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kalau kita ini suka kumpul, maka kalau pendetanya tulus hati dan imannya, maka anak-anak rohaninya pun akan mengalami sampai kepada ini generasi dari mama, anak sampai kemudian cucu. Cucu, Timotius itu cucu. Jadi saya percaya saudara, perkumpulan yang kita lakukan selalu bukan hanya harus Facebook online, tapi hadirat Tuhan yang hadir saat kita berkumpul. Tadi pagi, puji Tuhan, tanpa saya biasanya tidak banyak yang datang, tapi tadi cukup banyak dan saya senang karena mereka datang bertatap muka. Karena di puncak saja mereka 105-180 orang hadir, masa kita tidak bisa bertatap muka? Karena itu Paulus pengen di sana supaya yang lemah dikuatkan dan orang-orang yang sudah mundur menjadi kuat. Jangan sampai kita kena serangan iblis bahwa malas aja, gampang, cuma zoom aja, gampang kok bisa lihat, padahal zoom aja sering nggak lihat muka. Sering mereka nggak lihat, mereka tutup aja. Yang penting mereka tiduran, kemudian itu pendetanya ngelihat dia tidur saja, atau dia cuma gelapin saja. Tapi mereka bilang hadir kok. Saudara, beda dengan kehadiran yang serius dengan kehadiran yang hanya sekedar saja. Tuhan perhitungkan, sebab itu Tuhan dari surga, dia bisa menilai atau mencurahkan rohnya, malaikatnya diutus untuk kita semua, bisa. Tetapi dia harus turun ke dunia menjadi manusia dan berkumpul dengan kita untuk supaya kita diselamatkan. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini dikatakan, karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Karunia Allah yang sudah turun ke atas melalui perkumpulan yang sebelum COVID. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Anda yang begitu menyenangi untuk doa semalaman, Anda yang begitu menyenangi untuk ibadah. Bahkan dulu kalau saya ibadahnya cuma 3 jam berhenti, dan mereka bilang, belum panas pantatnya udah berhenti si Ibu Dora. Karena kadang-kadang 5 jam di ibadah minggu loh. Nah saudara, mari Anda perhatikan, apakah Anda masih seperti itu? Apakah Anda sudah tidak, maksudnya tidak perhitungan seperti dulu, atau sekarang banyak perhitungan? Takut COVID, takut ini, takut ini, takut capek, takut ngantuk, takut apa. Nah saudara, jangan biarkan iblis mencuri hadirat Tuhan di dalam hatimu. Iblis mencuri dengan cara alasan-alasan yang sesuai dengan otak manusia. Ingat tadi dikatakan tiba-tiba. Tuhan bisa datang tiba-tiba, dan bahkan dia datang pada orang yang tidak serius dengan Tuhan. Dia datang, bahkan bisa datang seperti pencuri. Tapi juga dia datang membawa kabar gembira pada orang yang bertanggung jawab, yang tekun dan setia padanya. Dia bisa datang dengan mendadak langsung membuka pengertian kita, supaya kita tidak takut. Maka saudara, Anda lihat di sini ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh perhitungan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Maka tadi dikatakan, bangkitlah
kuatkan yang lemah. Bangkitlah, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Jangan menjadi lemah. Kita harus bercermin pada kasih mula-mula kita. Jangan menjadi lemah hanya karena keadaan ini. Saudara, maka Anda lihat di sini, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan tertib, komitmen. Iya, jadi jangan sampai kita kehilangan komitmen, kehilangan ketekunan, kehilangan kasih mula-mula, kehilangan hal janji kita pada Tuhan, karena semua Tuhan perhitungkan. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikut menderita, biar capek-capek saudara, karena harus memberitakan Injil kekuatan Allah. Maka saya pun bangun biarpun belum tidur saudara, dan saya tetap bilang, ya saya istirahat sejenak aja, saya sudah bisa kembali di jam 6 ini dengan kekuatan yang sama. Karena Tuhan memberikan begitu banyak hal yang bisa, ada vitamin, ada kopi, ada apa saudara, yang bisa membuat Anda bisa ada komitmen Anda bisa digenapi, ketekunan Anda nyatakan, dan Tuhan berkenan kepada orang-orang ini yang setia, taat, dan yang menjaga kasih mula-mulanya. Dan sewaktu saya mengerti ini, saya pikir Tuhan indah banget ya kalau kita ngerti ya. Maka saudara, Anda lihat di sini, kembali ke Lukas 2. Ya, apa yang dikatakan Tuhan di sini? Malaikat itu disuruh Tuhan untuk apa? Menguatkan mereka. Untuk bilang jangan takut. Kenapa takut? Takut mau mati, takut udah lemes, takut udah gak kuat, takut udah nanti sakit. Nah saudara, Anda lihat, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Paulus berkata kepada keluarga Timotius, jangan takut. Kita perlu berdoa, tapi kita tidak perlu takut. Maka di sini dikatakan jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk seluruh keluargamu, untuk seluruh komunitasmu. Maka saudara, Tuhan melihat Anda dan saya. Tuhan mau menyatakan dengan ayat-ayat firman, dengan mengutus malaikat membicarakan firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan takut, Tuhan akan memberikan segala kesukaan yang besar. Dan kalau kesukaan itu datang ke seluruh bangsa, maka kegelapan ini lalu. Saudara, indah sekali kalau terang Tuhan, cahaya Tuhan bersinar. Dia ingin bilang kepada kita, jangan takut. Apapun yang sedang kita alami, mestinya banyak ketakutan akhir-akhir ini. Takut nanti kena penyakit, takut mati, takut apa. Saya melihat ada dulu gembala sidang kami di Gorontalo, dan kemudian anaknya meninggal, yang tertua meninggal hari ini, mungkin meninggalnya. Saya lihat karena kami seperti keluarga, jadi dekat, dan saya pikir, oh iya ya, kasihan ya. Nah saudara, kami tidak tahu sakit apa, dan tapi dia meninggal. Jadi dia punya saudara-saudaranya bilang mereka juga gak nyangka. Nah saudara, Tuhan bisa datang mendadak, tetapi bagaimana ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, atau ini hamba Tuhan, maka hamba Tuhan Cirebon dia pasti dipanggil Tuhan kembali ke Tuhan, dan dia senang di sana, saudara ya. Nah, saya lihat di sini ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu. Saudara, Tuhan ingin nyatakan bahwa kalau kita tekun, maka hari ini hati kita ada Tuhan. Hati kita
akan ada Tuhan. Bahkan dikatakan telah lahir bagimu di kota Daud. Maka mereka pun harus berjalan jauh untuk datang. Jalan jauh dari padang Efrata untuk pergi ke Betlehem dan mencari di mana sih itu. Tetapi Tuhan menuntun mereka. Nah, Anda lihat di sini. Dan inilah tandanya bagimu. Jadi Tuhan tidak bilang kalau dekat, baru Tuhan bilang, ya kalau yang dekat-dekat bolehlah, yang jauh jangan. Tapi ternyata jauh, padang gurun itu harus datang ke tempat penginapan di kota Betlehem. Iya, dan mereka ini ada di tempat pengembalaan, saudara ya. Maka Anda lihat di padang Efrata. Dan sekarang mereka harus pergi jauh, saudara. Dan di sini mereka tentu tidak menunggangi domba, tapi berjalan. Jangan dombanya ditunggangin. Dombanya nggak kuat ngangkat gembala. Nah, saudara, Anda lihat ayat 12 ya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu. Ini saya sangat mendapat inspirasi dari Tuhan yang sangat indah. Karena tiba-tiba lagi, saudara, tadi satu malaikat datang membawa suara Tuhan untuk menguatkan mereka jangan takut dan membawa terang di tengah kegelapan itu. Tapi kedua tiba-tiba datang lagi, saudara. Datang lagi di sini, tiba-tiba tampaklah, saudara, tampaklah artinya mata mereka terbuka. Mata mereka terbuka. Dan apa yang mereka lihat? Tampaklah tiba-tiba, tampaklah malaikat sejumlah ya. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar apa? Bala tentara surga yang memuji Allah. Oh, saudara, saya terus malam saya mengerti bala tentara surga itu apa kerjanya? Memuji Allah. Tentara surga cuma datang kepada gembala-gembala yang tekun bersyafaat untuk memuji-muji. Memuji, ternyata kekuatan pujian itu dahsyat, saudara. Bayangkan dia datang tidak dibilang, nih gua kasih kamu dari sini langsung tren udah di kota Betlehem. Tidak. Tapi disitulah dia kirim malaikat yang tentara Allah hanya dengan memuji-muji. Tapi untuk melangkah pergi ke Betlehem adalah harus dari mereka sendiri. Bangkitlah. Dan tadi ayat dibilang bangkit. Dan kuatkanlah. Tuhan akan menguatkan kita kalau roh kita udah menempel dengan Tuhan dan kita mengerti, hikmat Tuhan turun atas kita. Kita nggak mau, saudara, santai-santai. Kita nggak mau, beralasan apapun. Nggak ada. Aku mau, aku mau. Maka inilah yang harus ada pada kita. Maka disitulah kita harus bangkit. Kita harus bangkit kembali kepada mencari Tuhan yang hidup luar biasa. Kenapa? Saudara, malaikat pertama memberitakan dan membuka pengertian pada mereka dengan pewahyuannya. Tapi malaikat kedua adalah tentara Allah yang memuji menyembah Tuhan. Dan kita yang setiap malam memuji menyembah Tuhan, pastilah tentara-tentara malaikat tentara Tuhan itu ada bersama kami. Ada bersama kami. Karena mereka yang menguatkan kami untuk menyembah terus, menyanyi terus. Banyak gereja tidak mengerti ini. Sehingga banyak mereka bilang, cuma nyanyi-nyanyi doang. Saudara, kalau saya berkhotbah, kalau tidak dengan payuan Tuhan, Anda buka aja YouTube banyak. Tapi kalau aku menyanyi, maka bala tentara adalah grup tentara surga. Itu datang untuk menguatkan para gembala. Maka yang terjadi di sini, apa yang dikatakan,
tentara surga memuji Allah. Masalah kita yang akan menghancurkan dan berperang bukan kita, tetapi Bapa. Tuhan adalah tentara panglima perang. Maka Mikael, malaikat Mikael memimpin bala tentara Tuhan itu datang menyanyikan nyanyian untuk apa? Mereka yang letih lesu bangkit dan bersemangat kembali. Nah, inilah yang dikatakan bala tentara surga. Terus terngiang di pikiran saya, tentara surga didatangkan, choir dari surga datang memuji menyembah Tuhan. Maka disinilah dikatakan mereka memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi bukan manusia biasa, tidak, tapi orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, yang terus mau intim dan mau bersyafaat melindungi orang-orang dan kota dan bangsanya dengan doa-doa. Para gembala ini berkenan pada Tuhan. Maka tentara itu surga didatangkan, choir surga itu dibilang tentara surga, dan menyatakan dengan pujian bahwa para gembala ini berkenan kepada Tuhan. Karena itu dikatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat itu masa kekacauan, saudara, masa Herodes, masa sangat menyeramkan bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Masa yang sangat mengerikan. Nah, saudara, kita lihat lagi di ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, nanti akan banyak malaikat-malaikat Tuhan turun untuk menguatkan para pendoa syafaat untuk bangkit. Para orang-orang yang mau mencari Tuhan, melindungi gembala-gembala, menjaga dan berdoa buat domba-dombanya, orang-orang pendoa syafaat yang selalu berjaga-jaga buat kota dan bangsa, buat jemaat, buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan. Maka malaikat itu akan diutus, dan mereka adalah orang-orang yang berkenan. Maka sebab itu apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari pewahyuan yang dibukakan Tuhan saat Tuhan mendengungkan terus. Kalau kemarin saya tidak dikasih kesempatan untuk menerangkan lebih banyak, maka saya hanya menerangkan sedikit. Tapi Anda lihat di sini, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Jadi surga dan dunia ini sangat-sangat berhubungan, saudara. Tapi hubungan di dunia ini untuk surga datang kepada kita pada orang yang suka berdoa, pada orang yang suka benar-benar bertanggung jawab dan tekun dan bersungguh-sungguh, saudara, seperti gembala yang menjaga domba di tengah malam maupun kedinginan, mereka harus menjaga domba. Maka itu adalah doa syafaat yang kami naikkan setiap kali, saudara. Dan Anda perhatikan di sini, maka dikatakan setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Ini saya senang bahwa ternyata malaikat itu dengan mudah datang kepada kita. Tidak perlu harus ribuan, tapi dia bisa datang dan dia kembali ke surga hanya untuk kita, hanya untuk menguatkan kita, hanya untuk menyanyikan dan mengucapkan kata-kata nubuatan melalui nyanyian mereka, bahwa damai akan turun di dunia, tapi bagi orang yang berkenan. Tapi bagi kita yang tidak setia, bagi kita yang tidak tekun, bagi kita yang cuek-cuek, bagi kita yang ikut kena serangan iblis malas, kita tidak bisa bilang, oh saya berkenan, saya berkenan. Nah, saudara, kita harus tahu inilah yang kenapa saya melakukan hampir tiap hari. Mungkin besok saya minta izin Anda, saya tidak, karena saya tugas di Jambi. Kalau ada yang ikut Facebook mungkin bagus juga ya kalau direkam Facebook di Jambi. Saya KKR di Jambi, KKR Natal, saudara.
bagi wanita-wanita di Jambi. Jadi saya berangkat ke Jambi, Anda bantu doa. Besok saya bukan besok, memang hari libur Senin, libur kita, jadi ya Carter harus libur dulu. Tapi hari Selasa saya sudah di Jambi, Senin saya Natalan juga memang, saudara ya. Nah, Anda perhatikan sini apa yang terjadi waktu mereka sudah mendengar kor dari tentara-tentara surga itu, malaikat. Maka yang terlihat dampaknya ya. Apa yang terjadi setelah malaikat itu pulang ke surga? Berkata seorang kepada lain, langsung mereka mulai ngobrol, ayo kita pergi ke sana, ayo kita pergi melihat. Temukan itu kembali di hati Anda. Temukan, suntikan roh itu di hati Anda. Temukan, cambuk teguran itu di hati Anda. Temukan peringatan Tuhan di hati Anda bahwa wow, saya harus bangkit, saya harus kuatkan iman saya harus tekun kembali, saya harus setia kembali. Maka di tengah kegelapan ini yang dikatakan para gembala, di tengah yang gelap itu cahaya itu turun. Malaikat datang membukakan pewahyuan, dan malaikat menguatkan mereka, yaitu roh mereka bangkit. Maka langsung dampaknya mereka langsung berkata satu dengan lain. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, langsung ngobrolnya bukan bilang malas, ngobrolnya bukan bilang nanti, tapi ngobrolnya, ayo cepat sudah mau terlambat, ayo cepat kita harus pergi. Nah, di sini dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Maka mereka tidak tunggu lagi, ayo kita sarapan dulu, ayo kita cari minum kopi dulu, ayo kita cari yang ini dulu, baru. Tapi kalau cinta mula-mula itu, kalau itu masih terpelihara, tidak kena serangan iblis, maka saudara, Anda akan mengalami seperti gembala ini mengalami. Bangkit katanya. Ayo sekarang marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Mereka mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar mereka punya integritas, mereka punya komitmen, mereka memiliki motivasi yang benar tentang Tuhan. Iman mereka masih menyala. Saudara, maka di sini tidak ada alasan bagi mereka untuk bilang, aku belum tidur dulu, aku belum ini dulu, enggak. Seketika kalau Tuhan hadir, kalau berita surga itu datang, enggak ada orang yang kepengen malas-malasan dan kepengen tunda-tunda, saudara, dengan berbagai alasan, karena Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu belum kita ngomong kita ini suka penipu, saudara. Kita bisa menipu diri kita, menipu apa saja kita bisa berkata untuk menjadi sepertinya meneguhkan kemalasan atau meneguhkan serangan-serangan iblis yang sudah terjadi di masa Covid ini, sehingga orang-orang malas itu. Nah, Anda lihat di sini terjadi apa? Mereka rajin, mereka bangkit, dan mereka bilang, sekarang kita pergi, mari. Orang Manado bilang, mari Jo. Nah, di sini lalu mereka cepat-cepat, nggak pakai perhitungan, gue mesti ganti baju keren, gue mesti begini, gue mesti begini, gue masih amburadul nih, gue mesti mandi dulu, gue mesti cuci rambut dulu. Nah, saudara, di sini tidak. Mereka cepat-cepat, mereka tidak bilang, wah kita masih bau domba nih. Tidak, saudara. Tapi mereka cepat-cepat. Ini tanda-tanda orang yang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kuasa Roh Kudus, dilawat oleh malaikat-malaikat Tuhan. Berapa hari ini saya seperti diingatkan Tuhan bahwa para pendoa itu adalah orang-orang yang peka dengan kehadiran malaikat. Mereka harus diajarkan bahwa sebenarnya ada malaikat itu, dan malaikat itu selalu mengingatkan mereka. Tapi kedagingan mereka kadang lebih kuat. Tetapi kalau mereka sungguh terbuka, maka saudara,
Cepat-cepat mereka bilang di sini. Segera lalu mereka cepat-cepat berangkat. Tidak dibilang maka mereka mempersiapkan diri untuk pergi, tidak. Cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Yesus seakan-akan tidak punya kuasa apapun. Ngapain ini dong gembala-gembala yang sudah hebat dan udah puluhan tahun setia kok mau datang kepada anak bayi yang dibungkus bukan dengan baju kerajaan tetapi kain lampin dan di kandang binatang. Ngapain? Tapi inilah kita harus memiliki pikiran yang tidak harus pikiran yang nyambung dengan surga, pikiran yang terhubung dengan surga. Kalau kita terhubungannya dengan dunia, kita akan cari alasan untuk tidak pergi. Banyak alasan untuk menghindarkan. Aduh, nanti keluar duit lagi. Aduh, nanti bayar lagi. Aduh, nanti gua udah capek belum tidur. Aduh, nanti. Jadi banyak sekali, saudara. Saya mungkin membuat Anda tersindir atau membuat Anda rasa, oh ini nyindir gua. Enggak, tapi Tuhan mau saya. Karena Tuhan mengungkapkan ini. Dan saya bercermin dengan hidup saya. Apakah saya masih seperti ini? Seperti dulu saya cepat-cepat dan tidak peduli dan tidak mau. Terlambat. Dan inilah yang Tuhan ingatkan. Maka apa yang terjadi? Lalu mereka mendapatkan Yesus yang berbaring di dalam palungan itu. Dan ketika mereka melihatnya, sekarang adalah mata mereka terbuka. Melihatnya mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Kita harus mengalami peneguhan-peneguhan dari Tuhan. Peneguhan-peneguhan apa yang muncul di hati Anda. Dan kalau Tuhan ucapkan itu pada Anda akan jangan melepaskan itu. Tapi Anda harus greget dan sungguh-sungguh. Karena itu adalah seperti yang dikatakan, Tuhan berbicara kepada kita. Apakah kita mencuekannya? Mari kita menghormatinya. Sehingga di sini gembala-gembala itu melihat seperti apa yang dibilang, terbaring dengan palungan dan seperti ini dibungkus dengan kain lampin. Karena ciri-ciri khasnya sudah diberitakan malaikat itu pada gembala-gembala, kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Jadi sampai baju luar Tuhan pun dibilang, saudara. Nah, Anda perhatikan di sini, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan orang-orang yang lain ada di situ. Dan kemudian gembala-gembala itu bilang bahwa malaikat sudah bilang bahwa nanti kamu akan berjumpa dengan, karena itu ayat 12 dikatakan Tuhan memberi tanda loh. Wah, nanti kamu akan gini, tanda-tandanya bagimu adalah. Jadi kalau kita nanti Tuhan membukakan pewahyuan dan tanda-tandanya, dia menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Jadi di sini tidak hanya Tuhan sekadar bilang nanti lu cari aja. Nah, kita bisa dapat bayi yang mana? Kan siapa aja, tetapi ternyata ada ciri-cirinya. Jadi Tuhan akan tuntun kita sampai mendetail, saudara. Mendetail. Dan waktu Anda bersaksi, tadi kita sudah baca di 2 Timotius bahwa kerahkanlah, jangan padamkan semangatmu untuk bersaksi tentang bagaimana Tuhan itu meneguhkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ada tanda-tanda. Nah, saudara, saya tadi berkhotbah di satu gereja yang adalah ketua saya. Kebetulan dia berulang tahun dan kebetulan saya yang diberikan kasih karunia Tuhan untuk berkhotbah di sana. Saat itu, saudara, sebenarnya saya menceritakan tentang aku bicara di pikiran saya dan Tuhan menjelaskan dengan orang pemimpin saya. Langsung menelepon, bukan WA, telepon langsung. Dia WA dan dia telepon 3 kali, saudara.
Dan ini membuat saya tahu bahwa tanda-tanda Tuhan itu selalu diberikan, tanda dan suara Tuhan itu masih jelas, harus masih jelas di dalam Anda. Dan Anda lihat di sini dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya. Jadi ada kesaksian-kesaksian hidup saudara ya. Kesaksian hidup perjumpaan Anda dengan Tuhan, kehidupan Anda bagaimana. Dan saya bilang bagaimana saya bisa ada di gereja itu. Dan waktu itu saya sedang berpikir, saat saya sedang berpikir, telepon berdering. Itu yang dibilang tiba-tiba. Tuhan bisa nyambung surga dan bumi itu tiba-tiba. Iya, kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi terang itu tiba-tiba bisa nyambung untuk satu kebaikan. Dan sering itu terjadi tiba-tiba saudara. Maka orang-orang terheran-heran. Oh, saya membutuhkan kesaksian-kesaksian. Dan waktu saya mendengar teman saya, ia bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan temannya yang bukan Kristen. Dan dia mendapat mimpi 5 kali Yesus datang memberi Alkitab. Dan dia ternyata datang ke teman saya itu. Dan ternyata didoain, dia nangis sesungguhkan. Dan dia dikasih Alkitab, dia cium terus sambil menangis Alkitab itu. Dan itu merupakan satu kesaksian yang dimana saya pergi dan menyaksikan bahwa Tuhan begitu dahsyat. Tuhan bisa pakai orang-orang yang masih memiliki kasih mula-mula itu. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang Tuhan samperin di masa kegelapan orang itu. Dan pergi kepada orang-orang yang akan menyaksikan kuasa itu. Dan itulah yang dilakukan para gembala. Dan bercerita, oh kejadiannya begini. Saya juga bercerita bahwa di masa pandemi ini ternyata kami diteguhkan pejabat-pejabat penanggung jawab di daerah puncak itu berdiri di ruang kudus di lantai 4 ya. Ya, tempat kita berdoa, kumpul di ballroomnya saudara. Dan mereka makan bersama para gembala-gembala dan umat Tuhan yang bernatalan. Sehingga tidak ada lagi itu tandanya bahwa semua yang dulu radikal luar biasa dipatahkan dengan doa. Ya, sekali lagi saya sudah mau mengakhiri. Anda lihat ya, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka ayat 19, tetapi ingat kehidupan yang dipercayai oleh Tuhan. Maka di sini Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Mari setiap kali Anda mendengar kesaksian dan Anda mendengar firman Tuhan, Anda tidak buang begitu saja. Baik itu berupa teguran atau berupa nasihat atau berupa karena Tuhan datang saudara kepada gembala-gembala itu membawa tongkat. Domba-dombanya kalau nyerong dia tongkat saudara ya, dia arahkan kembali kepada kebenaran dan meluruskannya. Maka melalui kesaksian, melalui kata-kata kesaksian adalah suara firman yang digenapi. Maka inilah Maria melambangkan gereja Tuhan, Anda dan saya. Maka disinilah kita harus menyimpan, merenungkan, dan mulai mengoreksi kepada diri kita. Maka tidak banyak bicara, tetapi renungkan firman Tuhan itu. Renungkan kesaksian ini. Renungkan firman yang disampaikan. Apakah ada bagian ini tongkat gembala? Apakah ada di sini? Iya, yang diceritakan oleh Ibu Dora membawa tongkat gembala kan? Karena gembala yang bercerita, saudara. Maka di sini dikatakan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mari firman yang disampaikan taruh di hatimu, renungkan. Saya percaya pandemi ini tidak hanya sekedar diizinkan Tuhan terjadi,
tapi supaya membuktikan kesalehanmu, membuktikan ketekunanmu, membuktikan imanmu, membuktikan bahwa engkau masih memelihara kasih mula-mula, masih setia seperti dulu. Sehingga Anda bisa berkata, aku masih seperti dulu, bukan seperti orang-orang dunia, tetapi dulu di waktu aku berjumpa dengan Tuhan. Maka di sini, maka kembalilah gembala-gembala itu. Sambil apa yang dilakukan gembala itu? Bersaksi, cepat pergi, cepat, ia tidak menunda-nundanya, dan kemudian bersaksi, membawa firman, mengingatkan. Gembala membawa tongkat, dan kemudian saudara, mereka selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruhkan pada mereka, suruhkan pada mereka, atau menyaksikan bahwa malaikat datang berbicara dan menggenapi tanda-tanda yang dikatakan Tuhan. Maka yang terakhir, mereka harus kembali ke laptop. Artinya mereka harus kembali ke kawanan dombanya. Mereka kembalilah gembala itu, sambil apa yang merupakan kebiasaan kehidupan orang yang cinta Tuhan, yang punya kasih mula-mula, yang tekun mencari Tuhan. Seperti tentara surga itu turun memuji-muji Tuhan, menyanyikan nyanyian profetik. Maka inilah yang dilakukan para gembala itu. Dampak dari perjumpaan dengan Tuhan, mereka tidak mau berhenti memuji. Mereka memuji-muji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anda akan mendapatkan mimpi Tuhan, Anda akan mendapatkan perjumpaan dengan malaikat, dan Anda akan melihat begitu luar biasa kehidupan doa Anda, yang dimana Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya dan menggenapi semua, sehingga Anda punya banyak kesaksian tentang Tuhan, dan Anda terus memuji Tuhan. Anda ceria di tengah-tengah dunia yang gelap ini, karena ada Yesus dengan kasih mula-mula. Ketekunan kesetiaanmu sudah teruji, dan Anda adalah orang yang tidak mencari alasan untuk tidak hadir. Dan Anda harus seperti gembala ini. Kalau dia tahu itu adalah perjumpaan, maka dia akan lari cepat-cepat, tanpa bilang lupa syalnya, lupa pembungkus kepalanya, lupa apa tidak. Tapi mereka begitu greget sekali. Mari lakukanlah bagian kita seperti gembala ini. Maka dia pulang dengan pujian. Dan juga seperti Maria ini menyimpan firman Tuhan dan merenungkannya di hatinya dan memeriksanya. Oh, aku melahirkan raja di atas segala raja, yang rasanya bukan raja segala raja ini pas lahir keluar air dan darah itu. Waktu melahirkan itu keluarnya emas, permata, berlian. Tidak, saudara. Sama seperti orang biasa. Sama kalau keluarga Yusuf dan Maria miskin, cuma tukang kayu. Kain lapinlah yang bisa mereka sediakan. Jadi Tuhan tidak harus memilih yang kaya raya baru bisa. Yang ini tidak, siapa saja Tuhan mau datang, dan mau Anda datang dan menghampiri Tuhan. Satu hal yang saya temukan di dalam firman ini, terus setia, tekun, tanggung jawab kita berdoa, tekun, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tentara Tuhan akan didatangkan pada kita, dan kita dipulihkan dengan kasih mula-mula, dan kita bersatu untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Bukan sebagai nanti Tuhan kasih uang, nanti Tuhan kasih emas, nanti Tuhan kasih order, nanti Tuhan kasih persen. Tidak. Tetapi memberi hati kita. Hati yang tulus, tadi dikatakan hati yang tulus dan murni. Dan menjadi berkat untuk orang-orang mengalami kesaksian hidup tentang perjumpaan kita dengan Tuhan dan malaikat Tuhan yang naik turun dari surga ke bumi untuk berjumpa dan menyampaikan firman kepada gembala-gembala dan kepada orang-orang yang setia